Saudara, percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi menjadi fokus pemerintah tahun 2021. Hal ini disampaikan Presiden di gedung DPR saat menjelaskan rancangan Undang-Undang APBN 2021 beserta nota keuangan. Presiden memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,5 hingga 5,5% dengan dukungan dari peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Selain itu, ada anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional mencapai lebih dari 350 triliun rupiah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Maruf Amin. Asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5% sampai dengan 5,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi sebagai motor penggerak utama. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3% untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran 14.600 per 1 US dollar. Dalam pidato Jumat pagi di dalam sidang tahunan MPR, Presiden banyak berbicara mengenai langkah pemerintah menghadapi pandemi virus COVID-19. Ia meyakini di balik musibah pandemi ada kebangkitan untuk melakukan lompatan besar, termasuk membajak momentum krisis untuk menjadikan Indonesia negara maju. Saya menyambut hangat seruan moral penuh kearifan dari para ulama, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh budaya agar menjadikan momentum musibah pandemi ini sebagai sebuah kebangkitan baru. Sekali lagi, kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Pada usia ke-75 tahun ini, kita telah menjadi negara upper middle income country. Dan 25 tahun lagi pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar, menjadikan Indonesia negara maju. Yang menjadi sorotan lain dalam pelaksanaan sidang tahunan MPR ialah baju adat khas Nusa Tenggara Timur yang dikenakan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mengenakan baju adat Sabu dengan warna hitam yang dikombinasikan dengan corak emas khas suku Sabu, Nusa Tenggara Timur. Serta Ibu Dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD tahun 2020, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hadir secara virtual. Kehadiran Megawati dan SBY disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Wakil Presiden Maruf Amin dan sejumlah menteri serta Ketua Umum Partai Politik hadir langsung dalam sidang. Sementara hanya 176 anggota DPR yang diundang secara fisik dalam sidang tahunan ini. Dampak pandemi COVID-19, mereka yang hadir diwajibkan duduk menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Akibat pandemi COVID-19, dampak ekonomi akibat virus corona. Ketua DPR Puan Maharani turut menyoroti penanganan pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Puan mengapresiasi seluruh komponen bangsa yang bekerja maksimal menangani COVID-19, mulai dari pemerintah hingga pihak swasta. Amandemen Undang-Undang Dasar Lembaga Negara, karena kewenangan yang kita patut memberikan apresiasi
atas kerja bersama, gotong royong seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dokter, tenaga kesehatan, Satgas COVID-19, TNI, Polri, BUMN, swasta, relawan, serta segenap unsur masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Semangat gotong royong inilah yang membuat kita telah mampu dan bertahan menghadapi COVID-19 hingga saat ini. Anggota DPR menanggapi pidato Presiden untuk mengatasi pandemi COVID-19 ada optimisme namun perlu realisasi dan bukti untuk bisa membantu warga keluar dari krisis sebagai dampak dari pandemi. Jangankan melompat, berjalan saja berat. Pandangan saya, kalau tidak ada perubahan fundamental, mulai dari line up kabinet, kebijakan anggaran, fokus, plus the detail is in, the appeal is in the detail. Mana detailnya untuk menghidupkan UMKM ini sekarang? Jangankan bicara untuk melompat, untuk siuman dari pingsannya saja berat. Buat saya, Pak Jokowi harus membuktikan aksinya. Sesudah ini mana kebijakannya? Saya melihat bahwa secara eksplisit Presiden itu masih optimis untuk mengatasi permasalahan ini, permasalahan pandemik dan permasalahan ekonomi. Rasa optimis itu saya pikir penting buat rakyat Indonesia sehingga menimbulkan kepercayaan kita kepada pemerintah. Saya pikir itu yang paling penting. Kita temui jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dari gedung DPR MPR RI Jakarta. Dipo, pidato Presiden siang tadi terkait pemulihan ekonomi nasional, apa saja sektor yang menjadi fokus pemerintah? Iya, Friska, setidaknya ada 6 sektor yang kemudian akan mendapatkan alokasi dana era APBN di tahun 2021 sebesar kurang lebih 356,5 triliun rupiah begitu dalam program pemulihan ekonomi nasional. Tentu pertanyaannya adalah sektor-sektor apa saja. Yang pertama adalah sektor ataupun penanganan kesehatan. Ini akan dialokasikan dana kurang lebih sebesar 25,4 triliun rupiah. Dana ini nanti akan digunakan untuk pengadaan vaksin antivirus, dan jika nanti vaksin ditemukan di akhir tahun ini, tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya pemerintah akan melakukan vaksin massal kepada masyarakat begitu sebagai salah satu langkah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Penanganan kesehatan lainnya adalah penyediaan sarana dan juga prasarana kesehatan, kemudian juga ada untuk dana laboratorium, litbang, dan juga bantuan iuran BPJS untuk pekerja bukan penerima upah. Sektor kedua adalah untuk anggaran perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sebesar kurang lebih 110,2 triliun rupiah. Nantinya dana ini akan dialokasikan kepada masyarakat menengah ke bawah dan disalurkan melalui program Keluarga Harapan, kemudian juga kartu sembako, kartu prakerja, dan juga bantuan sosial tunai. Kemudian sektor ketiga adalah anggaran sektoral kepada kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah sebesar 136,7 triliun rupiah. Yang keempat adalah sektor anggaran dukungan UMKM sebesar 48,8 triliun rupiah. Tentu yang kita tahu adalah UMKM juga sangat dalam kondisi yang berusaha keras begitu untuk kemudian memulihkan ekonomi mereka di era pandemi COVID-19. Yang kelima adalah pembiayaan korporasi sekitar 48,8 triliun rupiah. Dan yang terakhir adalah insentif usaha sekitar 20,4 triliun rupiah yang nanti akan diberikan oleh pemerintah melalui pajak. Friska. Ada 356,5 T yang dianggarkan untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, berikutnya kalau kita lihat target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah 4,5 sampai 5,5%. Tentu selain optimisme ada langkah yang harus difokuskan pemerintah. Apa saja langkah yang disusun oleh pemerintah soal ini? Betul, Friska, karena menarik sekali berbicara terkait dengan target pemerintah di tahun 2021 yang kemudian akan menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran angka 4,5% hingga 5,5%. Karena jika berkaca kepada pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, Indonesia ini menyentuh angka kurang lebih minus sekitar 5% begitu. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah upaya apa saja yang kemudian akan dilakukan pemerintah untuk merealisasikan angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang pertama adalah ataupun yang paling fundamental, pemerintah ataupun Jokowi tadi menyampaikan perlunya dukungan dari peningkatan konsumsi domestik dan juga investasi sebagai motor
penggerak utama. Dan juga ada indikator makroekonomi lain yang kemudian juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun depan. Jokowi memaparkan begitu tingkat inflasi akan ditargetkan tetap terjaga di kisaran angka 3% untuk mendukung daya beli masyarakat. Selain itu juga nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran angka 14.600 per dolar Amerika Serikat, dan juga adapun untuk suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan berada di kisaran angka 7,29%, serta harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berkisar pada 45 dolar Amerika Serikat per barrel begitu. Artinya untuk seluruh kebijakan dan juga program di tahun 2021 ini semuanya akan difokuskan kepada program percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Artinya jika pada tahun ini pemerintah sudah mulai melakukan transisi dari fokus ke kesehatan yang kemudian dibagi dua menjadi fokus kepada ekonomi, nampaknya di tahun 2021 pemerintah ini akan kembali menggecarkan begitu, dan juga akan memanfaatkan apa yang kemudian disampaikan oleh Jokowi begitu, dalam tanda kutip membajak kondisi COVID-19 di dunia. Karena kalau melihat pertumbuhan ekonomi dunia, Indonesia berada di angka kurang lebih minus 5%, sementara bahkan negara maju ini ada di angka minus 17%. Begitu artinya kondisi ini diupayakan dengan sebisa mungkin oleh pemerintah untuk dimaksimalkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya di tahun depan. Friska. Menjadi PR besar pemerintah di kuartal ketiga ini dan juga untuk membajak momentum krisis yang ditekankan Presiden tadi. Terima kasih Dipo Nurbahagia atas laporan langsung Anda.